Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan IPS di SD. Materi yang saya ambil tentang karakteristik IPS di SD dan dimensi IPS di SD. Kajian IPS ini berfokus pada kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya. Materi pendidikan IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial, lalu kemudian dipadukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam disiplin ilmu. Seperti yang kita ketahui bersama, pengembangan pendidikan IPS di jenjang memiliki perbedaan karakteristik tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan dan usia peserta didik. Untuk mengetahui karakteristik siswa di SD, kita perlu tahu karakteristik dari pandangan, diantaranya segi materi dan strategi penyampaian. Yang pertama, materi IPS. Pembelajaran IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu, masyarakat, dan lingkungan fisik dan sosial budaya. Ada 5 macam sumber materi IPS. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi pada anak, contohnya di keluarga, di sekolah, desa, kecamatan, dan lingkungan yang lebih luas dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan manusia. Yang pertama, pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografis dan budaya. Segala aspek geografi dan antropologi yang terjadi pada lingkungan sekitar sampai lingkungan luas. Yang keempat, kehidupan masa lampau. Pengembangan manusia sejarah dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai terjauh tentang tokoh-tokoh dan kejadian yang besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi, diantaranya makanan, pakaian, permainan, keluarga, dan lingkungan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungan bisa jadi kas dan sumber belajar sekaligus laboratorium bagi pembelajaran IPS berlangsung. 4. Strategi penyampaian pengajaran IPS. Sebagian besar adalah didasarkan dalam suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, diantaranya diri sendiri, lingkungan, masyarakat, kota, wilayah, negara. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama diperkenalkan dan perlu mengetahui konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Seperti yang kita ketahui, karakteristik anak SD di kelas rendah maupun kelas tinggi memiliki perbedaan. Oleh karena itu, guru diminta untuk merancang pembelajaran IPS yang harus dapat membangkitkan siswa ataupun peserta didik dengan upaya yang menarik dalam bervariasi, tentu disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Berikut tentang dimensi IPS SD. Materi pertama tentang dimensi pengetahuan yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta itu sendiri adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi.
Dalam pembelajaran IPS, siswa perlu mengenal berbagai fakta, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut tentang konsep. Konsep merupakan kata-kata atau frase yang mengelompokkan, mengkategorikan, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan seperti sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi, dan geografi. Yang berikut tentang generalisasi merupakan suatu pernyataan dari dua konsep atau lebih yang saling berkaitan. Generalisasi mempunyai tingkat kompleksitas yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, tentang dimensi keterampilan. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa agar menjadi masyarakat yang berperan secara aktif dan cerdas, demokratis sebagai warga negara Indonesia. Dimensi ini mencakup keterampilan meneliti, berpikir, partisipasi sosial, dan berkomunikasi. Yang ketiga, tentang dimensi nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan prinsip perilaku yang telah mempribadikan diri seseorang dan masyarakat tertentu. Yang ketiga, dalam berpikir dan bertindak. Nilai dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nilai substantif adalah nilai yang menjadi pegangan seseorang terkait sesuatu hal. Nilai dan sikap bisa membantu siswa agar peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di kehidupannya, agar siswa mampu mengambil porsi yang tepat. Yang kedua, nilai prosedural. Perlu diketahui atau dibelajarkan tentang nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Keempat, dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan IPS yang sangat penting bagi siswa, karena tindakan memungkinkan siswa agar menjadi peserta didik yang aktif. Dimensi tindakan sosial meliputi 3 aktivitas, yaitu yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah dalam kelas. Contohnya, bekerja sama dengan teman-teman. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat menjadi aktivitas kelas, khususnya untuk siswa diajak melakukan inquiry. Cukup sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.